Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diandra Hudri Ruspan. Saya merupakan mahasiswi program studi administrasi bisnis Telkom University. Dan semester ini saya mengambil mata kuliah Lembaga Teknologi dan Keuangan. Dan di video ini saya mau sharing jujur tentang manfaat belajar lembaga teknologi keuangan, baik secara konvensional maupun digital, dan apa pengaruhnya ke perencanaan finansial dan investasi pribadi. Pertama, saya mau bahas dulu lembaga teknologi dan keuangan dari sisi konvensional, kayak bank, koperasi, asuransi, lembaga pembiayaan, sampai pasar modal. Sebagai mahasiswa, menurut saya, manfaat yang paling kerasa itu, saya itu jadi paham bedanya produk keuangan dasar, contohnya tabungan, deposito, kredit, dan bunga. Ini penting banget buat perencanaan keuangan pribadi, misalnya dana darurat dan lainnya. Dan saya jadi lebih melek untuk investasi dari mata kuliah ini. Saya jadi lebih ngerti, ngerti juga instrumen seperti reksadana, obligasi, atau saham, termasuk resiko dan keuntungannya. Jadi, investasi itu bukan sesuatu yang sulit bagi mahasiswa, tetapi sesuatu yang mungkin bisa dicicil pelan-pelan untuk masa depan. Selanjutnya, masuk ke yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari kita nih, teknologi keuangan digital. Ini termasuk mobile banking, e-wallet, pay later, P2P, lending, sampai platform investasi digital. Dari sisi perencanaan keuangan pribadi, aplikasi digital bikin ngatur keuangan jadi lebih gampang. Saya jadi bisa lihat pengeluaran dan pemasukan secara real time, pakai fitur histori, kategori pengeluaran, sampai reminder tagihan. Itu bantu bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Akses ke investasi pun jadi lebih terbuka dari handphone. Kita bisa top up ke reksadana, beli emas digital, atau produk investasi lainnya dengan modal kecil. Ini ngebantu kayak mahasiswa seperti saya mulai membangun kebiasaan investasi sejak muda untuk di masa depan. Tapi kalau boleh jujur, teknologi finansial juga membawa resiko. Ada resiko penipuan, kebocoran data, dan utang konsumtif. Pay later dan pinjol bisa jadi masalah kalau dipakai cuman tanpa perhitungan. Di sini peran literasi keuangan digital jadi krusial supaya kita nggak cuma tergiur promo atau kemudahan. Kalau dari pengalaman saya pribadi, manfaat kuliah lembaga teknologi dan keuangan itu bikin jadi lebih melek sama keputusan keuangan kecil sehari-hari, seperti jajan, nongkrong, belanja online, atau pakai pay later itu sekarang lebih dipikirin karena aku sadar efeknya ke cash flow dan kemampuan saya untuk investasi di masa depan. Selain itu, bikin saya lihat peluang, bukan cuma resiko dari materi lembaga teknologi dan keuangan. Saya nggak cuma merasa sebagai konsumen, tapi juga kepikiran gimana caranya manfaatin layanan keuangan itu. Kalau suatu saat mungkin, apalagi saya program studi administrasi bisnis, suatu saat nanti saya mungkin punya bisnis atau apa. Cuma ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi ke depannya. Kadang saya sih ngerasa materinya masih terasa teoritis banget, banyak definisi dan regulasi. Tapi contoh yang benar-benar dekat dengan kondisi keuangan mahasiswa itu masih kurang banyak. Dan sebagai masukan, mungkin ke depannya lebih banyak praktik dan studi kasus nyata seperti kayak kemarin ada kelas bareng sama OJK yang kayak gitu. Mungkin itu bisa lebih relate dengan mahasiswa kali ya. Dan mungkin eh cara singkatnya, mata kuliah ini penting banget untuk bekal kita sebagai generasi yang hidup di era keuangan serba digital. Bukan cuman untuk paham teori bank dan fintech, tapi juga untuk ngatur keuangan pribadi, mulai investasi, dan bangun bisnis yang lebih siap secara finansial. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.